Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Grady, apa kabar? Ya, di belakang gue udah ada mobil yang konon katanya jadi mobil dinas Kerajaan Majapahit. Ini adalah Isuzu Panther Grand Touring 2019. Lebih lanjutnya yuk, ikut gue yuk. Oke, sebelumnya gue mau thank you dulu ke teman gue Carlos yang udah minjemin mobilnya buat di videoin. Thank you ya. Oke, sekarang kita langsung lihat aja mobilnya. Oke, ini adalah Panther Grand Touring 2019. Ya, jadi memang Panther itu sampai terakhir dia dijual itu cuman ada 2 generasi ya. Ini adalah generasi yang kedua dan dia bentuknya udah kayak gini. Ini dari tahun 2013 gitu. Jadi belum ada perbaruan sampai terakhir dia dijual kemarin. Kalau kita lihat secara body ini bener-bener masih sama dari tahun 2000. Jadi umur bodinya nih udah 20 tahun lah desainnya. Sekarang kita baru lihat deh ke bagian depannya. Ini lampunya ini sebenarnya udah di facelift dari pertama kali dia keluar nih. Tahun 2005 nih kalau gue nggak salah lampunya. Jadi ini sekarang lampunya gede. Kalau yang generasi kedua lampunya tuh sipit buat yang awal-awal. Yang ini sekarang dia jadi lebih gede dan ini grillnya chrome dan kelihatan gagah memang ya. Bentuknya tuh barnya tuh ini gede-gede gitu loh. Kelihatan gagah jadinya. Kalau kita lihat dari lampunya ini masih reflektor pakai halogen juga. Ya, terus di bawahnya ada fog lamp juga yang masih halogen. Dan ini ada underguard yang bikin si Panther ini kelihatan jadi ke SUV-an ya. Padahal dia ini sebenarnya MPV dia basisnya. Dan fun fact ya, Panther itu bumper depannya dia besi nih. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian diseruduk sama Panther ya berdoa aja lah. Ya begitu. Sekarang kita langsung lihat aja ke bagian sampingnya ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya ya. Siluetnya sih ini jelas banget mobil tahun 90-an. Cuman kelihatan banget usaha keras Isuzu tuh berusaha bikin mobil ini tuh tetap up to date gitu ya. Ya sekarang kita lihat aja di bagian sampingnya sini untuk tipe yang Grand Touring ini dia punya over fender yang bikin si Panther ini kelihatan lebih macho, lebih SUV. Justru SUV zaman sekarang ini udah nggak ada over fendernya ya. Jadi nggak kelihatan kurang macho gitu. Gue demen sih sebenarnya over fender kayak gini nih. Terus ya di sini ada emblem turbo. Dan kalau kalian lihat Panther yang list chrome-nya ini warnanya biru kayak gini sama kayak gini, itu artinya dia belum dikeletek ini. Jadi ini bisa dikeletek nih. Kalau dikeletek dia baru chrome gitu. Jadi ini masih tertutup rapi sama ownernya, masih orisinil lah kayak gitu. Terus ini juga ada side body moldingnya ya. Untuk yang tipe Grand Touring ini ada footstep-nya juga dan ini footstep-nya kuat. Diinjak orang kayak gue juga nggak masalah dia. Untuk suspensi depannya, Panther ini tuh dia punya sistem double wishbone loh. Mobil zaman sekarang sih bagian depannya jarang yang pakai double wishbone. Biasanya cuma McPherson doang. Dan untuk tipe yang GT, dia udah ada roof rail dan roof barnya ya. Jadi kalau kalian mau pasang roof box ini tinggal beli aja, tinggal pasang, nggak usah pasang roof rail lagi. Dan kalau talang air di sini nih aksesoris sih, aslinya dia nggak ada. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, untuk tipe yang Grand Touring yang semenjak tahun 2013 ini dia udah nggak ada kondenya. Kalau yang di bawah tahun 2013 yang tipe touring itu ada kondenya ya. Sekarang ban serepnya dipindah ke bagian bawah, bagian sini. Nah bentuknya sih ya masih sama aja ya dari tahun 2000 ya. Lampunya juga cuman perubahan minor sedikit. Ada wiper belakang juga dan ada sensor parkir. Ada 3 buah. Kalau dilihat di sini dia udah ada spoiler dan di bagian sini itu ada kamera, kelihatan nggak? Nah kamera parkirnya di bagian situ. Tapi kalau kalian berpikir kamera parkirnya itu untuk menghindari si Panther ini penyok gitu ya. Kalau misalnya parkir mundur kena tembok gitu. Justru kalian salah. Justru itu kamera parkir berguna supaya tembok yang kalian tabrak kalau lagi parkir itu kagak retak. Ini bempernya tuh tebel nih. Tuh, sekepelan gua aja lewat noh. Ini tebel dan memang bisa diinjek. Jadi untuk tipe yang di bawah Grand Touring itu kursi untuk baris ketiganya dia posisinya hadap-hadapan. Jadi ini bisa buat akses masuk buat orang gitu. Nah, terus di sini ada aksen-aksen tambahan lah ini supaya dia kelihatan lebih kekinian, Isuzu gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya nih. Nah, dia buka pintunya masih nyamping ya. Biasanya mobil yang buka pintunya nyamping tuh biasanya yang ada kondenya. Yang ini kondenya udah hilang tapi buka pintunya masih nyamping. Oke, terus kayak gini buat bagian bagasinya nih. Gede dia kapasitasnya dan ini juga kursi baris ketiganya lepasnya gampang, tinggal puter ini doang. Noh, kiri kanan. Mekanismenya gampang. Kalau kita diriin, nah
Nah ini juga masih bisa buat bawa barang ya, sisanya ya. Memang praktis ini mobil. Lega juga. Dan baris ketiganya ini juga masih bisa lah diisi sama orang dewasa. Bagian sini dia ada armrestnya. Tuh, sini kiri kanan. Kayak gitu. Oke, buat bagian belakangnya sih kayak gitu aja. Sekarang kita tutup pintunya. Nah, tutup pintunya mesti agak dibanting ya. Kalau nggak dibanting dia nggak bakal kenceng nih. Gitu. Nah, ini nggak rapet nih. Mesti dibanting. Oke, mantap. Ya, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya si Panther. Jujur aja masuk ke dalam kabinnya Panther tuh rasanya kayak mesin waktu ya. Kayak kembali ke tahun 90-an gitu rasanya. Nah, ginilah bagian interiornya. Kalau desain sih kita nggak usah ngomongin lagi ya, karena memang nggak ada perubahan dari tahun 2000 ya, cuman minor-minor aja gitu. Tapi desainnya ya sama kayak begini. Material juga masih material tahun 2000-an banget. Sekarang kita lihat ke cluster instrumennya dulu. Dia sebenarnya simple banget nih. Informasi yang ada itu temperatur, tachometer, speedometer, bensin. Ini kalau kita kontak on, di situ ada odometer sama trip. Terus ya trip A, trip B. Udah, itu aja. Konsumsi bahan bakar gitu-gitu belum ada ya. Terus di sebelah kanannya di sini ada tombol. Ini yang ini buat ngatur spion ya. Dia udah elektrik buat pengaturannya tapi belum auto retract. Terus di sini ada tombol, ini fog lamp. Jadi belum terintegrasi sama tuas lampu yang di sini. Fog lampnya masih di sini dia. Nah, terus yang di sebelah sini, ini tuh kalau di mesin bensin tuh mirip choke ya sistem kerjanya. Ini jadi nanti dia kalau diputar RPM gasnya nanti naik. Jadi kalau misalkan lagi angetin si Panther ini pagi-pagi gitu, kita nggak usah tahan pedal gasnya, tinggal naikin aja nih putaran yang di sini. Ya, terus ini juga tuas-tuas buat lampunya ini memang terkesan jadul banget sih. Ini juga buat wipernya. Wipernya juga ini buat pengoperasiannya dia bukannya dinaik turunin ya. Tuh dia nggak bisa dinaik turunin. Ini tuh dia diputer. Oh, diputer dan dipencet. Gitu. Pencet buat washernya. Terus buat wiper belakangnya dia pengoperasiannya juga terpisah. Nggak di tuas sini. Dia ada di tombol sini. Yang ini washer, yang ini buat wipernya. Terus kita lihat ke bagian sini. Head unit. Dia masih single din. Dan ini kalau gue nggak salah mereknya sebenarnya Kenwood deh. Cuman ini udah di rebrand, mereknya Isuzu. Terus pas kita bahas bagian belakang tadi kan ada kamera parkir ya di belakang. Itu munculnya di mana gambarnya? Ada di bagian sini. Ya, spion tengahnya ini di depannya ditaruhin kayak semacam tambahan gini sih. Kelihatan kayak aftermarket banget. Nanti gambar dari kamera belakangnya dia muncul di sini. Kita lihat lagi ke bagian bawahnya, ini buat pengaturan AC-nya. Untuk pengaturan AC-nya dia cuma ada temperatur sama hembusan anginnya ya. Nggak ada sirkulasi udara atau gimana-gimana. Dan AC-nya Panther itu terkenal dingin banget. Buat kalian yang pakai Panther atau pernah punya Panther tuh pasti ngerti banget. Dingin sampai masuk angin kadang-kadang. Dan kadang-kadang serba salah juga ya. Udah dinyalain yang paling kecil juga masih dingin gitu. Kalau dimatiin nanti berembun kacanya. Nah, di bagian bawahnya lagi dia masih ada asbak ya. Di sini dan ada lighternya juga. Tuh, masih ada lighter. Oke, di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan. Nah, di sini dia transmisinya manual 5 percepatan. Semenjak tahun 2013 kalau gue nggak salah ya, itu udah nggak ada lagi varian yang matic. Jadi 2013 ke bawah tuh dulu masih ada yang matic. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Di sini ada glove box. Kalau kita ngomongin fitur safety ya, kayak ABS, EBD, itu nggak ada. Seat belt aja itu cuma ada di baris pertama. Di baris kedua sama 3 tuh nggak ada seat belt. Airbag apalagi ya, we die like real men. Maco banget lah pokoknya. Oh, fitur safety-nya itu tadi di depan bumper besi. Itu mungkin fitur safety-nya ya. Nah, dan kalau kita lihat ke bagian kursinya, ini dia udah dilapisin kulit karena ini tipe yang Grand Touring. Dan di sebelahnya dia ada center console box ya. Yang ini tuh dia pakai magnet bukannya. Tuh, jadi terkesan solid gitu. Oke, untuk bagian depannya kira-kira kayak begitu ya. Si Panther ini kita lihat ke bagian baris keduanya. Yuk. Sekarang kita masuk ke baris keduanya. Si Panther ini tinggi ya. Ini tadi posisi gue nyetir, tinggi gue 180 cm. Di sini kaki gue posisinya memang agak nekuk ya. Dan ini juga pahanya tidak tersupport semua gitu. Tapi karena memang mobil ini kan leather frame ya. Dan biasanya mobil-mobil yang leather frame posisi duduknya kurang lebih kayak gini gitu. Tapi ini kaki gue nggak mentok, jadi masih ada space gitu. Ya decent sih, oke-oke aja gitu. Nggak berasa sempit juga. Dan ini sih dia headroom lega ya, gede. Nah di bagian sana dia ada AC tuh. Jadi AC-nya buat pengaturannya ada di sini nih.
Keluarnya dari belakang, ada di pilar C. Nah, di bagian sini dia ada layar ya. Ini. Ada layar, dan ini jadi dia udah bisa ngeplay DVD dari head unitnya. Dan di layarnya ini juga dia sebenarnya ada ambient light-nya nih. Ini kalau misalnya kontaknya dinyalain nanti ada ambient light-nya di sini. Dan kalau malam nih kelihatan terang juga sih lumayan. Ya, itu salah satu usaha kerasnya Isuzu untuk membuat si Panther ini lebih kekinian lah. Ya, di bagian belakangnya ada ini juga, ada armrest dan ada headrest. Dia 2 buah, di bagian baris ketiganya juga ada headrest. Ya, jadi kira-kira kayak gitulah. Lumayan simple ya untuk kabinnya si Isuzu Panther ini. Tapi untung aja di keempat jendelanya ini udah power window semua. Oke, sekarang kita langsung coba jalan naik Isuzu Panther. Yuk. Oke teman-teman, kita sekarang langsung jalan aja naik si Isuzu Panther. Tapi kita starter dulu ya. Kita rasakan getarannya. Wah, getar semua. Panther itu mau di starter, mau dimatiin dia getar ya. Tuh. Ya oke. Ikonik banget sih memang. Sekarang kita jalan. Isuzu Panther tuh ya, suaranya ya, itu khas banget. Gue ya, di dalam rumah gitu kalau ada Panther lewat depan rumah, itu gue bisa tebak. Itu Panther gitu. Cuman generasi yang mana gue nggak bisa tebak karena suaranya sama aja gitu. Sebelumnya gue pengen ngomongin dulu mengenai backgroundnya si Isuzu Panther dulu nih. Jadi Panther ini dimulai dari tahun 90-an, di mana saat itu di Indonesia tuh lagi marak-maraknya mobil keluarga 3 baris yang muat 7-9 orang gitu. Ya si Panther ini memang muatnya dia 8 ya kalau untuk yang ini ya. Kalau misalkan yang tipe rendahnya yang kursi baris ketiganya masih hadap depan, itu bisa muat sampai 9. Nah, memang yang pertama kali pelopornya itu adalah si Toyota Kijang. Ya, Kijang habis itu muncullah kompetitor-kompetitornya yang pakai nama binatang juga. Salah satunya adalah Mitsubishi Kuda sama si Isuzu Panther ini. Dan Panther ini bisa dibilang dia salah satu favoritnya ya, favorit pilihan orang-orang karena terkenalnya satu, mobilnya kuat, durability-nya. Ya, dari dulu memang Panther itu terkenal sama durability-nya, apalagi bagian mesinnya ya. Karena mesin ini kuat banget, dia pakai mesin diesel. Cuman ada pilihan diesel doang untuk Isuzu Panther. Tapi kalau yang bodinya kayak gini, dia sebenarnya ada yang bensin. Tapi waktu itu saudaranya tuh, Chevrolet Tavera kalau gue nggak salah namanya. Itu kerjasama antara Isuzu sama GM tuh. Tapi kalau untuk varian yang Isuzu Panther itu dari dulu semuanya cuman varian yang diesel gitu. Dan jujur aja, karena mendengar berita belakangan ini kan ya baru diumumin kalau Isuzu memberhentikan produksi si Isuzu Panther ini, gue agak sedikit sedih juga sih sebenarnya. Memang Isuzu Panther ini tuh meskipun bentuknya udah 20 tahun masih gitu-gitu aja, tapi masih ada penggemarnya gitu. Karena memang mobilnya ini jujur aja buat disetirnya dia nggak enak, tapi dia punya karakter yang cuman dia doang yang punya gitu loh. Sayang banget memang Isuzu nggak lanjutin mobil ini, tapi bukan karena Isuzu nggak mampu bikin teknologi yang kayak mobil zaman sekarang gitu. Tapi Isuzu ini sebenarnya dia sekarang mau fokus ke mobil komersil katanya. Dan menurut gue ya, mobil yang konfigurasinya kayak Panther kayak gini sebenarnya itu masih cocok banget buat di negara Asia Tenggara gitu. Contohnya kalian lihat aja deh, sekarang kan yang jadi rajanya di kelas ini tuh satu ya, Innova. Innova itu sebenarnya konfigurasinya simple, mirip sama Panther. Dia tuh leather frame, penggerak roda belakang, terus mesinnya ada varian diesel. Itu cocok banget buat negara-negara yang masih berkembang kayak kita gitu. Jadi sebenarnya kalau Panther ini dibikin lanjutannya yang karakternya mirip-mirip kayak gini, gue jamin sih tuh masih bersaing sih di zaman sekarang, masih ada pasarnya kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin rasa berkendaranya deh si Panther ini. Jujur aja poin utama Panther itu bukan kenikmatan berkendara. Yes. Kita lihat di bagian setirnya, ini kalau setirnya kita belok-belokin, mobilnya tetap lurus. Nih ya, kita lagi lari lurus. Ini setirnya kalau kita belok-belokin, mobilnya tetap lurus. Kayak nggak ada responnya gitu. Ini kalau kita pakai Mazda ya, ini mobilnya udah zigzag. Dan tiba-tiba sekarang hujan. Cuacanya bikin orang sakit nih, tadi panas tiba-tiba hujan. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dari posisi duduk, si Panther ini bisa dipendekin nih. Nah gitu. Dia meskipun kesannya jadul, tapi dia kursinya buat pengaturannya udah bisa di naik turunin ya. Dan kalau kita ngomongin visibilitas, gede banget.
kayak mobil-mobil tahun 90-an yang kelas-kelas dia, Kijang juga sama. Ini semua kacanya gede-gede, visibilitas kelihatan semua, aman. Mantep lah pokoknya kalau soal visibilitas. Nah, terus kalau bantingan suspensi nih, ini empuk banget men. Empuk buat lewatin jalan yang nggak rata kayak gini. Ini sih nggak ada masalah sama sekali, nggak ada takut-takutnya. Empuk banget, nyaman. Tapi ya itu kalau misalnya kita pakai buat belok-belok, buat performa, buat manuver, rasanya kayak wahana Dufan ya, body rollnya. Gitu sampai ke samping-samping. Kalau kita ngomongin mesinnya nih ya, Panther itu pakai mesin legendaris 4AJ1L. 2500 cc, tenaganya 85 HP dan torsinya 191 Nm. Angkanya memang nggak gede ya, apalagi mesinnya udah pakai turbo gitu. Tapi memang turbonya ini bukan untuk performa, melainkan untuk memperbaiki emisinya tuh jadi Euro 2. Dan memang kata orang-orang juga, sejak ditambahin catalyst converter, Panther itu tenaganya jadi lebih boyo katanya. Nah, jadi gue tekanin lagi, memang Panther itu bukan buat kenikmatan berkendara. Tapi inti dari mobil ini adalah, mobil ini bisa nganter kalian kemanapun kalian mau, nggak peduli cuaca, mau hujan badai, mau jalannya rusak, mau banjir. Mobil ini memastikan kalian sampai ke tempat tujuan kalian. Itulah ketangguhan Panther di situ. Sampai akhir Panther dijual, ya sampai dia stop produksi awal tahun 2021 ini, itu meskipun dia teknologinya, bentuknya dan fitur safety-nya itu 20 tahun yang lalu banget, tapi tetap masih ada peminatnya gitu loh. Masih ada yang beli sebenarnya sih. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nyari pasangan tuh, cari yang pakai Panther. Kenapa? Karena satu, orangnya udah pasti setia, ya kan? 20 tahun men, nggak ada perubahan, tetap aja dipakai mobilnya. Terus, kedua, orangnya pasti bisa menerima kekurangan kita semuanya dan nggak peduli sama kekurangan kita. Ketiga, biasanya orang yang punya Panther ini punya toko sih, jadi kalau urusan ekonomi harusnya stabil-stabil aja. Nggak, itu canda gue. Nah, tapi ada satu catatan dari gue nih. Kalau pasangan kalian itu punya Panther dan Panthernya rusak, nah itu hati-hati. Panther aja nggak bisa dirawat, apalagi dirinya sendiri, apalagi kamu. Kalau kita ngomongin soal efisiensi ya, konsumsi bahan bakarnya si Panther ini dia tuh irit banget. Dia tuh bisa 1:15 lah paling boros-boros kita pakai dalam kota. Kalau luar kota tuh bisa belasan, 18-19 gitu mah dapat. Dan dia nggak perlu dikasih solar-solar yang mahal. Justru malah kayak berasa percuma karena dia pakai solar yang biosolar pun, yang solar-solar busuk gitu, dia aman-aman aja. Dikasih solar yang lebih mahal dia nggak ada bedanya juga dari segi performa ataupun efisiensi. Jadi ya biosolar aja sebenarnya cukup. Dan urusan servis, spare part, itu mah nggak jadi masalah. Semua bengkel bisa benerin ini mobil. Perawatannya juga nggak mahal dan nggak perlu rutin-rutin juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian kelupaan juga nih, mobil masih jalan-jalan aja, masih aman-aman aja gitu. Karena mobil ini tuh sederhana banget sih ya teknologinya ya. Jadi memang karena sederhana, mobil ini jadi durable gitu. Makanya orang-orang suka pakai mobil ini gitu. Nah, owner mobil ini cerita juga ke gua, kalau misalkan si spion tengah yang aftermarket ini yang ada kameranya, ini sebenarnya ada sedikit mengganggu, apalagi kalau malam dan hujan kayak gini nih sekarang. Jadi kameranya itu gampang kotor. Kalau misalnya kameranya kehujanan, kena kotor, ya akhirnya jadi burem malah di sini ya. Kalau kita pas lagi pakai buat mundur gitu. Dan pas malam, ini spion tengahnya jadi gelap karena ini tuh dia yang tipenya tuh kayak auto dimming gitu sebenarnya. Cuman memang agak terlalu redup sih kalau menurut gua. Mobil ini dari tahun 2019 dia baru jalan 34.000 ya. Sebenarnya jarang juga gue ngeliat Isuzu Panther yang kilometer masih segini. Ya ini mobilnya masih sehat banget. Ya iyalah ya, yang kilometernya 200-300 ribu aja masih banyak yang sehat gitu. Cuma kalau kita dengerin bunyi ngik, bunyi geter-geter door trim apa itu wajar untuk sebuah Panther, wajar karena memang getarannya geter banget. Mungkin video kali ini gitu aja. Gue nggak terlalu nge-review sih, gue sebenarnya lebih pengen nostalgia dan pengen mengenang Isuzu Panther karena memang kalau misalnya kalian mau nonton review bisa lihat di Autonex ya, udah pernah di review sama Hilsat. Buat kalian yang punya komentar, buat kalian yang punya kenang-kenangan atau opini mengenai Isuzu Panther bisa langsung komentar aja di bawah. Dan terakhir thank you juga buat Carlos yang udah minjemin gue mobil ini. Gila, jarang nih gue bisa nyobain Isuzu Panther yang kilometer masih 30 ribuan. Oke, gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.